yaitu tujuan Allah dalam hidup kita. Ini ada berseri ya, yang pertama nih sesi 1, nanti berikutnya sampai bulan ini. Kayaknya memang kita harus balik lagi ke awal ya, untuk mengerti apa tujuan Allah, untuk apa kita diciptakan, kehendak Allah itu kayak gimana untuk kita gitu. Kan kita berbeda latar belakang kan, kita berbeda latar belakang, berbeda karakter, berbeda. Aku yakin juga Tuhan ciptakan kita unik kan, kita diciptakan berharga dan mulia ya kan. Kita diciptakan kan berharga dan mulia. Jadi kita harus tahu dulu apa sih tujuan Allah dalam hidup kita. Tapi setiap kita diciptakan itu tujuannya berbeda-beda. Tapi Allah juga banyak tapinya. Tapi Allah menciptakan kita juga punya tujuan yang sama. Untuk setiap manusia yang percaya sama Tuhan itu ada tujuan umumnya gitu. Itu sih yang aku dapat. Nah, aku tuh pengen sharing ini lagi gitu untuk kembali mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun di antara kita yang percaya sama Tuhan itu diciptakan udah plek, ciptakan aja terus mati selesai gitu. Tapi diciptakan dengan rencana yang sempurna, dengan tujuan Allah. Apa yang Allah inginkan, ada sebuah goal yang Allah inginkan dalam hidup kita. Di dalam setiap bidang yang kita geluti, pertama ya di dalam pasti pribadi kita, keluarga kita, terus komunitas kita, pekerjaan kita, ya kan, dunia profesional kita, dunia pendidikan kita kalau si Daniel sebagai pelajar, bahkan secara korporat di dalam gereja lokal kita. Itu kita harus tahu apa tujuan Allah. Sampai Pupu diciptakan, sampai Melanie, Siska, Stefa, Cynthia, Lydia, Dita, Daniel, Hen, itu diciptakan. Ada rencana Tuhan. Yuk, nextnya. Sama seperti kita, yang namanya tujuan ya. Nah, sama seperti kita bergendara kan. Nah, hidup kita juga seperti kayak begitu. Kalau ngomongin tujuan kan berarti identik dengan kita berpergian. Taruhlah kita berkendara lah saat ini kan. Mau pakai motor, mau pakai mobil atau mau pakai bus apapun itu. Kan pastinya kita harus tahu dong kita mau kemana. Ini kita mau kemana sih? Kita mau bagaimana, mau sampai ke sana, mau pakai apa gitu yang tadi aku bilang, mau pakai motor, bus. Terus kita ngapain ke sana? Ada perbincangan kalau kita berbicara tentang tujuan. Terus berapa lama jaraknya menempuh ke sana gitu. Rutenya rute yang mana nih kita ambil gitu. Ini kalau berpergian jauh. Jadi ini kalau aku mau menganalogikannya seperti orang berkendara kali ya. Tapi ada juga orang yang berkendara tanpa tujuan loh. Misalnya muter-muter, pusing-pusing, ronda-ronda ya nggak sih? Ya kalau katanya kalau ada orang galau, dia muter-muter mencari ilham, mungkin menghabiskan bensin. Sekarang kayak mungkin sah-sah aja ya. Tapi kalau berkendara tidak ada tujuan, bukankah itu sesuatu yang menurut aku yang aneh gitu ya? Menurut aku memang harus pergi dengan tujuan. Jadi kita bisa tahu kemana kita mau melangkah, kemana kita mau pergi gitu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu juga mungkin aja kita bisa stres nggak sih? Karena kalau pusing-pusing gitu kan, kalau ronda-ronda atau pusing-pusing, bisa aja kita menemukan apa kemacetan. Ya nggak sih? Kalau ada kemacetan ataupun kita malah berakhirnya bukan di apa sih namanya, bukan di tempat tujuan tapi berakhirnya di rumah sakit. Ya amit-amit lah. Kalau kita bilang amit-amit lah. Ya istilahnya kita galau. Keluar malam tiba-tiba terjadi kecelakaan, sesuatu yang kita tidak mau harapkan gitu. Tapi adalah lebih baik kalau kita pergi berkendara atau pergi sesuatu atau melangkah keluar rumah itu mempunyai tujuan gitu. Nah, aku berpikir bahwa itu sama dengan tujuan hidup kita gitu. Nah, ada yang Allah taruh diciptakan tuh, Allah taruh dari kecilnya dia udah tahu tuh tujuan hidupnya buat apa. Kan kalau kita ditanya nih, tujuan kita masing-masing apa sih hidup ini? Apa tujuan kita, apa goal kita? Pasti kan kayak, apa ya? Gimana ya? Seperti itu kan. Bahkan aku baru tahu tujuan hidupku istilahnya nih. Allah tuh menciptakan seperti ini, Mel. Karena ada ini untuk hidup kamu loh. Itu aku baru tahu pada saat belakangan ini. Oh ternyata Allah menciptakan aku untuk ini gitu.
Jadi sebenarnya itu dari beberapa kita itu mungkin membutuhkan waktu, proses sampai kita mengerti bahwa oh tujuan Allah tuh dalam hidup kita seperti ini. Tapi ada satu tokoh yang aku sangat menarik sekali. Ini tokoh ini tuh namanya Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini ya teman-teman tahu lah ya. Walaupun tidak begitu banyak tidak begitu banyak diulas tentang dia. Mungkin dalam kandungannya saat Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria ya kan, prosesnya bagaimana mereka mendapatkan Yohanes Pembaptis. Nah, kalau Yohanes Pembaptisnya itu sendiri masa-masa kecilnya atau semasa remajanya itu tidak diulas. Sampai akhirnya dia datang pada zaman dewasanya, ya kan, membuka jalan buat Tuhan, yaitu di masa-masa Yesus start pelayanannya di dunia. Nah, aku pengen bilang bahwa Yohanes Pembaptis ini dia dari kecil, dari kandungan sudah ada, sudah tahu tujuannya gitu. Dia sudah bukan dia paham betul, tapi sudah diciptakan dengan tujuan Allah yang luar biasa. Bagi aku suatu hal yang luar biasa ya. Bahkan mungkin orang tuanya tuh tahu dia ada di dalam kandungannya itu untuk apa. Itu ada poin satu ini di Lukas 1 ayat 13 sampai 17. Istilahnya dari orang tuanya dulu ya kan, karena kan nggak mungkin dari dalam kandungannya dia mengerti gitu kan. Pasti dari orang tuanya dulu. Orang tuanya itu diberikan Yohanes Pembaptis pada saat usia lanjut. Ada kisah-kisah yang luar biasa kan, yang istilahnya Zakaria sampai bisu gitu kan. Terus akhirnya Zakaria bisa berbicara lagi. Lukas 1 ayat 13 sampai 17. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan," ini nubuatannya kan, "mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Jadi orang tua Yohanes Pembaptis ini sudah menerima duluan nubuatan tentang si Yohanes Pembaptis ya. Sebuah nubuatan yang jelas, kalau aku tulis di sini, Zakaria menerima nubuatan yang jelas. Dia diciptakan dengan tujuan apa? Membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan dan Allah mereka. Dan yang terpenting adalah berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Aku menulis bahwa Tuhan memberitahukan kepada Zakaria bahwa si Yohanes Pembaptis ini akan menjadi orang yang besar, orang yang penuh dengan roh Allah. Aku tulis lagi, dia akan mendahului Tuhan, membuka jalan buat Tuhan. Jadi Zakaria ini mendapatkan pengertian tentang bagaimana bobotnya si Yohanes Pembaptis ini loh. Aku menulis di not aku itu. Dan aku percaya bahwa dia akan membagikan ini pada saat si Yohanes Pembaptis lahir. Jadi tujuan Allah itu buat si Yohanes Pembaptis ini disampaikan dulu sama orang tuanya. Ini sangat spesifik. Itu Tuhan menurunkan nubuatannya untuk si Yohanes Pembaptis pada Zakaria sangat spesifik, dan Zakaria ini sangat mengerti betul ini bobotnya si Yohanes Pembaptis ini. Anak gue ini kan punya bobot yang luar biasa. Beban yang diberikan Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi yang pertama ini ternampak jelas bahwa orang tua mengetahui dengan baik, memahami dan menerima nubuatan untuk anaknya. Yang kedua, Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Sorry guys, 67 sampai 69. Ini kan tentang nyanyian pujian Zakaria ya. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan," oh ya betul sampai 79.
Ia menemukan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan hambanya itu. Terus dia ngomongin sampai akhirnya dia ke ayat 76. Kalau teman-teman rekan-rekan yang lain lihat, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ini Zakaria menggaungkan terus nubuatan itu. Aku percaya ini semua sebelum dia lahir ya. Ini kan puji-pujiannya sebelum dia lahir kan. Saat dia menamakan anak itu Yohanes. Jadi kalau yang aku lihat bahwa Zakaria itu mengkonfirm Yohanes, identitasnya si Yohanes sebagai nabi Allah. Berarti kan ada sebuah acceptance penerimaan dari orang tuanya ya, istilahnya. Aku menerima dia Tuhan yang kau nubuatkan menjadi nabi Allah. Ada sebuah konfirmasi gitu. Dan aku percaya bahwa si Yohanes Pembaptis ini tumbuh mendengar tentang hal ini karena Zakaria menggaungkannya itu terus. Nah, yang ketiga, si Yohanes Pembaptis ini lahir dari orang tua yang takut dan taat akan Allah. Jadi pada saat Allah berfirman kepada Zakaria itu diterima oleh Zakaria dan Elizabeth ya, harus satu pasang kan. Itu sebagai, mereka menerimanya sebagai orang yang takut dan taat akan Allah. Jadi saat aku menulis ini adalah bahwa mereka adalah orang tua yang takut akan Tuhan dan taat akan Allah. Dan aku percaya bahwa mereka membesarkan Yohanes Pembaptis ini seperti hal mereka takut dan taat akan Allah. Jadi Yohanes Pembaptis ini dibesarkan, dididik memang secara khusus. Seperti itu. Jadi ini yang membuat menurut aku dia sangat spesial ya, walaupun hanya sedikit aja gitu perikop yang membahas tentang dia. Dan yang terakhir, Yohanes Pembaptis mengetahui tujuan Allah dalam hidupnya sejak dini. Ya, berarti dari 3 poin di atas itu melengkapi poin yang terakhir kan, bahwa si Yohanes Pembaptis ini tahu betul tujuan Allah dalam hidupnya sejak dini karena diperkatakan oleh orang tuanya, dan dia melihat bagaimana orang tuanya terus menggaungkan itu dan hidupnya dididik di dalam didikannya yang dipersiapkan untuk hal itu. Jadi aku tulis Yohanes Pembaptis mengetahui tujuan Allah dalam hidupnya sejak dini. Geng, kita kan bukan Yohanes Pembaptis juga ya, istilahnya kan. Ya jangan samain dong, bukan itu Yohanes Pembaptis ya, istilahnya kan dia aja di dalam kandungan sudah dibuatkan gitu. Mungkin orang tua kita nggak tahu doa-doa mereka apa ya saat mereka mengandung kita ya. Itu yang aku sampai sekarang juga nggak pernah bertanya waktu mama mengandung aku atau papa punya anak dalam kandungan, apa sih yang papa mama rasakan. Itu aku nggak pernah nanya loh. Padahal sebenarnya aku pengen bertanya gitu. Apa sih yang kalian doakan gitu. Aku juga pengen loh doain anakku yang itu. Tapi papaku udah keburu mati. Istilahnya kayak begitu. Yuk yang ada masih ada papa mamanya coba ditanyakan apa sih yang didoakan. Aku pengen tahu juga gitu. Nah mungkin ini yang bagi yang belum menikah ya. Ini satu pelajaran yang luar biasa bahwasanya saat anak di kandungan itu menggaungkan kebenaran firman Allah itu adalah sesuatu yang afirmatif ya. Walaupun istilahnya kan dia belum hadir secara fisik di mata kepala kita, tapi secara embrio apapun itu dia sudah hidup di dalam kandungan dan dia kan sudah mendengar gitu. Ini adalah mungkin ini out of topik ya, tapi ini bagus sekali untuk dicontoh dari kehidupan Bapak Zakaria. Menggaungkan itu, bahkan pada saat udah lahir pasti digaungkan terus, pasti dididik terus. Nah, balik lagi kepada tujuan. Mungkin kita tidak seperti Yohanes Pembaptis, kita nggak tahu, bahkan mungkin di umur 30-an nih, aku baru ngerti. Atau di umur 20-an aku baru ngerti. Jangan takut, aku juga begitu. Aku juga baru mengerti pada saat umurku tuh menuju 40-an baru aku mengerti, oh ini ya ternyata Allah tuh nyiptain gue tuh untuk ini ya. Seperti itu. Itu tujuan Allah kepada Yohanes Pembaptis. Ada lagi tujuan Allah itu juga kepada tokoh-tokoh Alkitab lah kita tahu. Tapi tidak semuanya seperti Yohanes Pembaptis gitu.
yang sudah dinubuatkan sejak dalam kandungan. Ada juga yang berproses seperti Musa. Nah, istilahnya, emangnya Musa tahu dia mau jadi pemimpin bangsa Israel? Emangnya dia tahu diciptakan langsung jebret itu untuk membebaskan bangsa Israel? Aku tuh berpikir bahwa sepanjang hidupnya kan ada di bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin aja nggak dia di situ tidak mengenal Tuhan juga gitu kan istilahnya. Jadi kita nggak usah istilahnya nggak usah takut gitu dengan prosesnya Tuhan untuk Tuhan menyampaikan tujuannya dalam hidup kita. Karena Musa pun sendiri begitu kan. Bahkan Abraham aja lah. Abraham kan mengerti tujuan Allah lama sekali gitu loh. Panjang sekali. Bahkan Allah sudah menubuatkan kepada dia. Sudah berjanji, I promise you, kamu akan punya generasi. Kamu akan punya keturunan seperti bintang. Pasir banyaknya di laut, bintang di langit gitu. Tapi itu gak terjadi langsung plek gitu. Ada proses lagi sampai Ishak lahir. Jadi mungkin kita sama seperti mereka bapak-bapak iman kita. Ya kan, tokoh-tokoh iman itu di dalam kebenaran firman. Jadi nggak usah nggak usah kecewa, nggak usah murung ataupun nggak usah bingung gitu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kok gue nggak tahu nih tujuan Allah. Bukan nggak tahu, tapi belum tahu. Tapi ada tujuan umum yang semua anak Tuhan harus tahu. Ini yang paling utama. Tujuan umumnya itu ada 3. Nah, yang pertama di Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, ini tujuan umum anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan diciptakan itu ada tujuan umumnya. Kalau tadi aku bilang tujuan Allah dalam hidup kita itu tujuan secara spesifik, tujuan yang bersifat kekal di dalam pribadi kita. Nah, ini tujuan umum anak-anak Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini yang udah pertama lah. Tujuan Allah, aku menciptakan engkau, untuk engkau menyembah aku, memuliakan aku, mengasihi aku, memuliakan aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itu yang pertama ya. Dan ini kita udah sering mendengar ini. Karena Yesus sendiri yang bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Oke, karena ini hukum. Kalau hukum berarti itu sesuatu yang harus kita lakukan. Berarti ada tujuan Allah menciptakan kita untuk melakukan hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Nah, ini tujuan kita. Ini yang Allah mau kita lakukan gitu. Ini kenapa Allah mau, ini tujuan orang-orang percaya, yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ini yang kita lakukan, menjadikan semua bangsa muridku. Dan di Komsel ini yang kita lakukan, yaitu kita dimuridkan dan kita memuridkan lagi. Nanti baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita kembalikan kepada gereja-gereja lokal. Ini yang Allah mau kita lakukan. Jadi bukan saja mengasihi Allah, tetapi juga mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sesama kita. Gitu. Mungkin ini orang lupa akan hal ini. Karena mungkin kita hanya terbuai ke nomor 1, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya udah, kita hanya sibuk dengan Tuhan aja, kita hanya sibuk dengan pelayanan aja, kita hanya sibuk dengan urusan keagamawian kita saja, gitu loh. Tapi ternyata yang nomor 2 itu sangat penting. Untuk menjadikan semua bangsa muridku. Untuk dimuridkan dan memuridkan. Nah, baptislah mereka, kita kembalikan ke gereja lokal. Dan kita mengajar mereka untuk melakukan hal yang ini juga kepada yang lain. Seperti itu. Mengajarkan sesuatu yang Allah lakukan kepada kita. Mengajarkan sesuatu yang Allah firmankan kepada kita. Mengajarkan sesuatu yang kita sudah dapat loh dari kebenaran firman, dari pengalaman hidup kita.
Dan kita mau bagikan itu kepada mereka. Dan mereka juga mau membagikan itu kepada yang lain. Jadi bermultiplikasi gitu. Menurut aku jangan terpaku hanya nomor 1, tapi nomor 2 doang. Nama nomor 2 juga gitu. Karena ini adalah sesuatu yang penting. Sama seperti halnya nomor 1 ini juga penting nomor 2. Karena kita tidak stop sampai mengasihi Tuhan. Nah itu hukum yang terutama dan paling utama. Tapi nomor 2 juga Tuhan bilang kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yuk kita menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Mulai dari keluarga, istilahnya gitu loh. Ada yang memang percaya Tuhan dari sejak kecil, tapi tidak pernah dimuridkan, tapi tidak pernah mengenal Tuhan gitu. Bukan hanya orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, tapi mungkin orang-orang yang sejak lahir Kristen. Aku belajar bahwa aku tidak mau egois gitu. Aku udah kenal Tuhan gitu. Aku sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku menurut aku ya. Tapi kan nanti kan penghakiman dan pengukurannya kan Tuhan sendiri. Aku mau juga dong Tuhan kepada sesamaku. Nah ini yang membuat aku share ini kepada teman-teman. Bahwa jiwa itu, satu jiwa itu berharga. Jadi bagaimana Tuhan menganggap jiwa itu berharga gitu. Makanya dia bilang ini. Jadikan semua bangsa muridku. Dia mau semuanya itu selamat gitu. Dia mau seisi bumi ini selamat. Baptislah mereka. Terus ajarin mereka apa yang pernah kuajarkan kepadamu, apa yang kuperintahkan. Memuridkan mereka gitu loh. Dan jangan takut, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Aku sangat terharu dengan kata-kata ini. Amanat agung yang mungkin kita lupa gitu. Oh Tuhan naik, Tuhan tuh bilang ini gitu. Dan ketiga, 2 itu harus kita lakukan dengan kekudusan. 1 Tesalonika 4 ayat 3. 3a ya. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Ya ini kehendak Allah yaitu pengudusan kita. Kita mau hidup kudus gitu. Karena orang yang mengasihi Allah, dia tahu bahwa Allah berdiam di dalam dirinya gitu kan. Karena orang yang mengasihi sesama, dia tahu bahwa orang itu berharga dan mulia gitu kan. Dan kita tuh tahu hal itu dari pengudusan kita gitu loh. Kita dikuduskan, berarti hidup kita ini harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita mengasihi Allah. Segala aspek hidup kudus. Segala aspek di dalam apapun. Dalam hal remeh-temeh sampai hal yang besar sekalipun. Ini aku cepat aja lah. Ini selalu didengungkan ya, hidup kudus. Hidup kudus karena itu memang mengkomplitkan, menyempurnakan nomor 1 dan nomor 2. Tidak ada orang yang bisa melakukan jadikanlah semua bangsa muridku baptislah mereka. Kalau hidup kita tidak dikuduskan oleh Tuhan. Dan kita tidak bergaya hidup kudus. Tanda kutip ya. Misalnya, karena kita pun adalah contoh ya kan. Nah, nextnya ini menuju terakhir. Apa tujuan Allah dalam hidup kita? Nah, dari Efesus 2 ayat 10. Yuk kita buka. Ini yang terakhir. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tadi yang aku bilang, kita berada di dalam keluarga yang berbeda. Kita punya karakter berbeda, kita punya background berbeda, pekerjaan kita berbeda, pendidikan kita berbeda. Tapi tujuan Allah itu ingin melakukan pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, kita kan tadi aku bilang berharga dan mulia. Kita didesain secara unik. Kita punya talenta dan kelebihan, kita punya hasrat dan kerinduan hati, kita punya pengalaman hidup yang berbeda-beda bersama dengan Tuhan. Jadi talenta dan kelebihan kita ini adalah, kita mau minta sama Tuhan, biarlah Tuhan yang memakai talenta dan kelebihan kita ini untuk maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita. Jadi kalau aku nanya apa tujuan Allah dalam hidup kita, yuk lihat kalau kita punya talenta dan kelebihan ini, kita mau bilang Tuhan, aku punya ini, aku hanya punya ini, walaupun cuma punya 1 ya. Jangan kita pendem seperti orang yang punya 1 talenta. Tapi kita mau punya seperti orang yang punya 2 talenta gitu loh. Yang istilahnya dia mau memberikan talenta itu dan mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan, yang punya talenta itu datang. Dan yang punya talenta itu bilang kan, mana talenta kamu? Ini Tuhan 2. Terus saya kembangkan jadi 4.
Jadi kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan talenta dan kelebihanku nih ada 1, ada 2, ada 10. Tuhan pakai untuk tujuannya Tuhan. Lalu hasrat dan kerinduan hati saat kita menjadi anak-anak Tuhan, kita pasti punya passion. Terbeban di apa nih? Tuhan, aku terbeban di Tuhan untuk memberi. Tuhan, aku terbeban di Tuhan untuk apapun pelayanan yang Tuhan sudah taruh dalam hatiku. Ada orang yang terbeban untuk mendoakan orang lain. Ada orang yang terbeban untuk ambil bagian di belakang layar. Ini hasrat dan kerinduan hati ini hanya bisa ditemukan kalau kita punya keintiman dengan Tuhan. Ya kan? Dan terus pengalaman hidup kita kan seiring dengan waktu kita bertambah usia, pengalaman hidup kita bersama Tuhan itu kan banyak. Jadi kita bisa lihat tuh tujuan Allah apa ya? Kemarin gue ditolong tuh maksud Allah apa ya? Kemarin diluputkan dari ini, rencana Tuhan apa ya? Nah, bagaimana kita mengetahui tujuan Allah? Yang pertama harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 16. Kita buka lagi di Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Pastinya kebenaran yang dikasih tahu. Sebab Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Aku realize ayat 13 ini, ayat 13 itu ya, Yohanes 16 ayat 13 itu setelah aku berusia 40-an kalau nggak salah, 41 kemarin. Aku baru tahu, ternyata tuh Roh Kudus sendiri akan memberitahukan kepadaku hal-hal yang akan datang. Bukan, di sini bukan istilahnya kita meramal sesuatu, to predict something. Tapi berbicara kepada apa yang Allah mau buat, yaitu tentang kemuliaan Allah. Itu tentang tujuan Allah ke depan untuk aku, untuk keluargaku, untuk korporatku, untuk komunitasku. Jadi harus bergaul erat sama Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus. Baru bisa mengerti, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau kita masih belum mengetahui tujuan Allah dalam hidup kita, bergaul aja sama Tuhan. Nanti terakhir aku akan tulis bagaimana kita bisa mengetahui tujuan Allah. Itu maksudnya tips and triknya ya. Terus dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua adalah doa dan berserah. Amsal 3 ayat 6 ini. Amsal 3 ayat 6 ini adalah mengenai tentang jalan Tuhan. Tuhan akan meluruskan jalanku. Artinya Tuhan akan memberitahukan kepadaku jalan mana. Kalau aku mengakui Dia di dalam segala perbuatanku, di dalam segala pikiranku, di dalam segala perasaanku ya. Dia akan meluruskan jalanku. Doa dan berserah pasti. Yang ketiga adalah waktu dan prosesnya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1. Ya kan? Segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi tunggu aja. Enggak semuanya langsung dari kecil sudah dibuatkan seperti Yohanes Pembaptis. Ada yang sampai umur 30, ada yang sampai mungkin 40, ada yang baru ketemu 55. Tapi jangan lama-lama. Kalau kita sudah mendengar hal ini tentang kebenaran ini, pastinya kita mau, Tuhan, aku sudah menangkap firman-Mu. Tuhan berbicara aja tujuan hidupku apa dalam hidup ini. Secara spesifik kalau minta sama Tuhan ya. Jangan tanggung-tanggung, namanya gratis. Itu waktu dan prosesnya Tuhan. Nah, tujuan Allah dalam hidup kita itu aku mau katakan di situ spesifik dan bernilai kekal. Menemukan tujuan Allah dalam hidup kita adalah perjalanan pertumbuhan iman, perjalanan bersama Kristus. Ada poinnya di bawah ya. Jadi menemukan tujuan Allah dalam hidup kita itu harus perjalanan iman yang bertumbuh. Perjalanannya bersama Kristus, bukan bersama orang lain. Mohon maaf ya. Perjalanan bertumbuh itu bersama Tuhan tujuannya bukan dengan pasangan tapi dengan Tuhan. Jadi jangan berharap bahwa dengan cari pacar bisa ketahuan tujuan Allah itu apa. Enggak, gitu. Tahu dulu tujuan Allah baru cari pasangan. Menemukan tujuan Allah dalam hidup kita perjalanan pertumbuhan iman, perjalanan bersama Kristus. Yang kedua, tujuan Allah itu bukan tentang kita loh. Maksudnya kita mau jadi apa, kita mau seperti apa, kita nanti bagaimana, kita bakal jadi konglomerat kah, kita punya 1T kah, kita punya pekerjaan yang baik kah. Itu part of it.
Tapi tujuan Allah itu bukan tentang kita, tentang kemuliaan Allah melalui kita. Jadi nama Allah dipermuliakan. Entah nanti Tuhan jadikan kita apa, jadikan kita sukses, kaya raya, konglomerat, dan sebagainya macamnya. Tapi itu bukan tentang kita. Itu harus tentang kemuliaan Allah. Terus bukan apa yang harus kita kerjakan, tetapi apa yang Kristus akan lakukan. Jadi jangan pernah berpikir gue harus kerjain apa ya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Enggak. Tapi apa yang akan aku lakukan gitu. Bukan apa yang kau akan kerjakan. Apa yang akan aku lakukan melalui engkau gitu. Jadi jangan kita berpikir bahwa suatu pelayanan itu maju karena kita. Jadi kita jangan berpikir bahwa jiwa diselamatkan itu karena kita. Enggak. Tapi itu Kristus yang lakukan melalui kita. Kita harus sadar betul ini. Jadi dalam setiap pelayanan kita di gereja lokal, dalam setiap pelayanan kita di setiap komunitas apapun, setiap kesuksesan kita di dalam dunia pekerjaan, itu bukan apa yang kita kerjakan, tapi apa yang Kristus lakukan. Yang terakhir, kadang tidak dalam zona nyaman, bahkan mungkin dalam padang gurun. Seperti Yohanes Pembaptis, ya kan? Dia bertumbuh dalam perjalanan imannya itu, kan hidupnya di padang gurun. Makanannya itu belalang dan madu. Jadi enggak di dalam zona nyamannya dia, di dalam sesuatu yang hangat, yang tidak kedinginan, yang tidak kepanasan gitu kan. Tapi Yohanes Pembaptis itu mengambil tujuan Allah dalam hidupnya dan melakukannya. Bukan dalam zona nyaman kita. Yang kita lakukan bukan dalam zona nyaman ya, pagi-pagi datang. Mohon maaf nih, pagi-pagi datang kucuk-kucuk cuma dengar firman, capek lah mendingan tidur gitu. Enggak ada manfaatnya kalau secara daging ya. Tapi kita mau menanam benih ilahi loh, menanam benih-benih ilahi dalam diri kita supaya tujuan Allah itu secepatnya gitu loh dinyatakan dalam hidup kita. Nah, kalau belum menemukan tujuan Allah lalu bagaimana? Udah, terus aja dekat dengan Tuhan. Terus aja, continue aja, terus lekat. Jangan kasih kendor gitu. Pepet terus aja, sama seperti anak yang minta sesuatu sama Tuhan. Dia akan terus sama seperti anak yang minta sama bapaknya, sama mamanya. Dia akan pepet terus. Aku berpikir sepolos itu aja lah sama Tuhan. Karena kan hati yang polos ya, yang memiliki kerajaan surga seperti anak-anak kan. Nah, itu aja lah, tetap dekat sama Tuhan. Aduh, jangan digenggamkan ini lagi lah ya. Ini sudah mandatory lah, kalau mau menemukan tujuan Allah. Yang kedua, taat aja dalam small things, dalam hal-hal kecil. Kalau Pupu bilang, little chicken. Gak jelas gitu. Maksudnya, little chicken maksudnya sesuatu yang gak jelas. Yang kadang hal kecil kenapa mesti taat gitu loh. Taat aja dalam hal kecil. Hal-hal kecil yang taat yang kita tidak perlu tahu reasonnya kenapa kita harus taat. Gitu. Kenapa kita harus taat datang komsel pagi-pagi begini. Reasonnya apa? Enggak ada yang bisa ngasih tahu. Cuma secara kamuflase, ini adalah benih-benih ilahi, tertanam dalam hati jadi rema. Kamuflase menurut aku. Yang masuk di akal apa? Enggak ada. Tidak ada yang masuk sesuatu yang jika itu related dengan iman, kadang itu memang tidak ada masuk akal gitu. Tapi kita mengambilnya dengan iman. Taat aja dalam hal-hal kecil, melakukan sesuatu yang kita tidak perlu tahu reasonnya apa. Karena tidak ada segala sesuatu yang harus tahu jawabannya saat itu juga gitu. Yang ketiga, jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Perjalanannya beda-beda, mohon maaf. Perjalanannya beda-beda, sepatunya beda-beda, kendaraannya beda-beda. Ya kan? Istilahnya jangan bandingkan. Menurut aku jangan bandingkan, please. Karena ini adalah Tuhan dengan engkau. Aku dengan Tuhan Yesus, engkau dengan Tuhan Yesus, perjalanan kita berbeda. Tetapi Tuhan kita sama. Mari sharing yang istilahnya sama. Apa? Tuhannya gitu. Kekuatan Tuhannya. Terus tujuan Allah dalam hidupnya itu sama, yaitu kekekalan gitu loh. Jadi mendingan sharing itu daripada istilahnya kita meratapi diri kita gitu loh. Perjalanan pertumbuhan banyak ujiannya setiap kita. Banyak ujiannya. Tapi itu bukan jadi fokus. Yang kita lihat fokusnya tuh Tuhan. Gimana Tuhan memampukan kita sehingga kita mengerti tujuannya. Oh iya ya, kemarin ditolong gue karena gini. Gue ngalamin ini nih. A, B, C, D, E. Oh gitu ya ampun. Gue A, B aja gue udah. Gila loh. Iya loh, tapi Tuhan mampukan kita sampai sini loh.
Sama kan? Akhirnya tujuan umumnya sama. Istilah tujuan umumnya kita mengasihi Allah dengan segenap hati. Yuk kita bagiin yuk. Sama kan tujuan umumnya? Sama. Kita bersaksi. Kemenangan ini kan. Terakhir, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan dalam diam. Bahkan yang kalian pikir, kok gak ada manuver dalam hidup? Kok sepertinya hidupku lurus-lurus? Kok sepertinya hidupku bawah-bawah? Kok sepertinya hidupku, kan kalau atas-atas kan gak mungkin kita bilang gila hidup gue enak banget gitu kan, gak ada tuh. Itu ngerasanya bukan Tuhan gak diem gitu istilahnya. Bahkan lupa gitu istilahnya. Tapi kalau kita hidup dalam kondisi lagi downside gitu ya, dalam keadaan down gitu, itu pasti mikir kayak gitu, kok diem banget Tuhan diem banget nih. Gitu. Tuhan sedang bekerja, udah jalanin aja proses kita masing-masing sampai kita menemukan tujuan Allah. Tujuanku adalah dibebaskan. Mungkin kayak gitu. Allah mau gue dibebaskan dan menjadi saksi. Harus merunut kepada tujuan umum lagi. Karena itu tujuan semua orang-orang percaya. Itu sih yang aku mau bagikan pada pagi hari ini, geng. Aku berdoa sama seperti Tuhan menyatakan tujuannya dalam hidupku. Aku berdoa juga teman-teman di sini juga mengetahui tujuan Allah dalam hidup teman-teman semua. Terlepas dari berapa lamanya, yuk tetap aja intens sama Tuhan.